Oke teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke jantungnya Jawa Timur. Ke sebuah kota yang detak jantungnya itu punya dua irama. Satu dari masa kini yang ramai, dan satu lagi dari masa lalu yang penuh bisikan misteri. Yap, kita akan menjelajahi Kediri. Coba deh bayangin sebentar, gimana kalau cerita-cerita kuno itu bukan sekedar dongeng pengantar tidur? Gimana kalau cerita itu adalah kekuatan nyata yang bisa menggoyahkan kursi kekuasaan paling tinggi di sebuah negara? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Kalau dari luar, Kediri itu dikenal sebagai kota harmoni. Sebuah julukan yang pas banget buat ngegambarin citranya sebagai kota yang hidup, damai, dan kaya akan budaya. Dan emang bener sih, Kediri itu modern dan berbudaya banget. Ini adalah kota terbesar ketiga di Jawa Timur, punya monumen Simpang Lima Gumul yang ikonik itu, yang mirip Arc de Triomphe, dan bahkan punya satu desa yang terkenal se-Indonesia, yaitu Kampung Inggris. Tambahin lagi tradisi keren kayak tarian jaranan dan kuliner khas macam tahu takwa, Kediri kelihatannya ya kota yang maju dan normal-normal aja. Tapi, seperti yang sering terjadi, selalu ada cerita lain di baliknya. Di bawah permukaan yang harmonis ini, ada kekuatan-kekuatan kuno yang bersemayam, legenda-legenda yang dipercaya punya pengaruh sampai ke level kekuasaan tertinggi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding. Legenda urban paling terkenal dan paling berpengaruh yang nempel banget sama Kediri, soal kutukan yang katanya bisa melengsarkan seorang presiden. Polanya ini agak-agak bikin ngeri loh kalau kita perhatiin. Presiden Soekarno kunjungan terakhirnya tahun 1965, 2 tahun kemudian beliau lengser. Lalu Presiden B.J. Habibie berkunjung Mei 1999, 5 bulan kemudian Oktober beliau turun dari jabatan. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur datang November 1999 dan di tahun 2001 beliau dimakzulkan. 3 presiden, 3 kunjungan, 3 kejatuhan politik. Kebetulan. Nah, tentu aja ini jadi perdebatan panas. Di satu sisi ada tim yang percaya kalau ini beneran kutukan kuno, yang targetnya adalah para pemimpin yang dianggap nggak adil. Di sisi lain ada tim yang bilang, ini cuma kebetulan politik aja kali. Pengecualian terbesarnya ya Presiden SBY. Beliau ke Kediri 2 kali dan sukses menyelesaikan 2 periode masa jabatannya. Buat sebagian orang, ini bukti mitosnya salah. Tapi, buat yang percaya, mereka punya argumen lain. Katanya, kutukan itu cuma berlaku buat pemimpin yang tidak adil. Dan menurut mereka, SBY nggak termasuk di kategori itu. Dan legenda ini ternyata bukan karangan baru loh. Akarnya itu dipercaya datang dari naskah kuno, namanya Babat Kadiri. Di situ diceritain gimana seorang raja yang kejam akhirnya dijatuhkan dari tahtanya lewat kutukan seorang pemuka agama. Banyak yang percaya, energi dari kutukan kuno itulah yang masih terasa sampai sekarang. Oke, dari urusan politik, kita geser sedikit. Kita lihat gimana energi mistis ini seakan-akan menyatu dengan alam dan lanskap kota Kediri itu sendiri. Coba dibayangin, ada air terjun yang super indah, dikelilingi hijaunya alam yang sejuk. Nah, itu dia, air terjun Dolo, surga tersembunyi. Tapi di balik semua keindahannya itu, ada satu aturan tak tertulis yang dijaga ketat banget sama masyarakat di sana. Aturannya simpel banget tapi mutlak. Jangan bersiul, jangan juga tepuk tangan, atau teriak-teriak berlebihan. Menurut kepercayaan warga lokal, ini bukan soal ngejaga ketenangan alam aja. Ini pantangan serius, karena suara-suara itu diyakini bisa mengundang kehadiran yang gak diinginkan dari dunia lain. Menurut cerita yang udah santer beredar, siapapun yang melanggar larangan ini bakal kena akibatnya. Ada yang tiba-tiba nyasar di jalan setapak yang padahal jelas banget. Ada yang ngalamin sial berturut-turut, bahkan ada yang ngerasain langsung kehadiran makhluk gaib. Intinya sih, ini adalah cara si penunggu hutan buat ngasih hukuman ke mereka yang nggak sopan. Dari hutan, kita pindah ke gua kuno dari abad ke-10, namanya Gua Selomangleng. Tempat ini bukan cuma situs sejarah biasa, tapi juga dipercaya jadi tempat bersemayamnya sebuah kutukan asmara. Mitosnya spesifik banget, kalau kamu datang ke gua ini bareng pasangan kamu sebelum menikah, hubungan kalian konon bakal kandas. Kepercayaan ini nyambung sama legenda penghuninya, Putri Dewi Klisuci, yang katanya mengasingkan diri dan menghilang di dalam gua setelah patah hati karena kisah cintanya gagal. Lanjut, kita naik sedikit ke Gunung Wilis, sebuah gunung yang megah, pemandangannya luar biasa. Tapi
Yaitu, di balik keindahannya ada legenda tentang penjaga yang sangat ganas. Dipercaya kalau gunung ini dijaga sama seekor ular raksasa gaib. Nah, para pendaki yang datang dengan niat jelek atau nggak sopan bakal dihukum. Cerita soal pendaki yang nyasar, ngerasa jalan muter-muter di tempat yang sama, atau bahkan pas ditemuin jadi linglung dan amnesia, itu udah jadi bagian dari legendanya. Belum lagi, gunung ini punya sejarah kelam sebagai tempat persembunyian di masa konflik politik, dan arwah para korban dipercaya masih menghantui lereng-lerengnya. Nah, ini bagian yang menarik banget. Dunia roh di Kediri itu nggak cuma isinya teror dan yang seram-seram. Ada dualitas yang jelas banget antara yang baik dan yang jahat. Pertama, kita kenalan sama hantu Farida. Jangan takut dulu. Beda dari citra hantu pada umumnya, Farida ini justru dikenal baik hati. Dia dipercaya tinggal di bawah pohon beringin di area pemakaman dan sering banget ninggalin paket misterius, isinya makanan atau kebutuhan lain buat warga yang lagi susah. Nggak pernah ada yang tahu siapa pengirimnya. Nah, sekarang kita lihat kontrasnya yang mengerikan. Ada sosok namanya Siti Juwariyah. Wujudnya aja udah serem. Kepala manusia, badannya kuda. Dia bukan hantu iseng, tapi fasilitator pesugihan. Perjanjian gelap buat cari kekayaan. Harganya tumbal manusia. Dan yang paling parah, seringkali tumbalnya itu ya anggota keluarga terdekat dari si pembuat perjanjian itu sendiri. Jadi, poin krusialnya adalah gimana kepercayaan-kepercayaan kuno yang kuat banget ini bisa terus hidup berdampingan sama identitas Kediri yang modern. Mulai dari urusan politik tingkat tertinggi yang konon bisa digoyahkan sama kutukan, sampai kebaikan hati sosok roh di sebuah desa, mitos di Kediri itu bukan peninggalan masa lalu yang usang. Mereka ini udah jadi benang-benang gaib yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari, yang ikut membentuk cara pandang dan realitas masyarakatnya. Ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau batas antara cerita dan kenyataan itu setipis ini, di mana sebenarnya letak kebenaran? Mungkin ya, di Kediri, kebenaran itu nggak ditemukan dalam satu fakta tunggal, tapi dalam kekuatan abadi dari cerita itu sendiri.